Oke, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kembali lagi dengan Kak Florina di sini. Hari ini kita lanjutkan topik perkuliahan kita PHP yang ke-9 dengan topik program tampil data. Iya, program tampil data ini nanti bertujuan untuk menampilkan data ataupun record dari tabel ke halaman website dengan menggunakan kode program PHP. Contohnya, apa-apa saja yang bisa kita tampilkan di halaman website, misalnya menampilkan data-data siswa, menampilkan data-data mata kuliah, menampilkan data-data guru, menampilkan data-data barang, dan lain-lain. Iya. Lalu di sini Kak, bagaimana algoritma atau bagaimana langkah-langkah membuat yang namanya program tampil data. Yang pertama kita buka aplikasi exam server, lalu aktifkan yang namanya Apache dan MySQL. Ya, di sini sudah Kakak aktifkan Apache dan MySQL melalui exam control panel. Yang berikutnya buka aplikasi Dreamweaver. Iya, sudah Kakak buka juga. Nah, di sini sudah Kakak buka aplikasi Dreamweaver dan sudah Kakak simpan filenya dengan nama php 9.php. Lalu selanjutnya rancang data, database dan tabel melalui PHP MyAdmin. Kalau katanya sudah merancang database dan tabel melalui PHP MyAdmin, maka kita buka yang namanya web browser. Iya, nanti nama database-nya kita buat dia latihan, nama tabelnya dia biodata. Langsung saja kita buka web browser. Kita buka web browser, lalu nanti pada address bar ketikkan dia localhost php myadmin. Kalau sudah masuk ke tampilan PHP MyAdmin, maka klikkan saja dia nih new untuk merancang yang namanya database. Apa tadi nama database-nya kita buat? Nama database-nya latihan. Lalu kita klik dia create. Iya, kalau sudah, nanti di sini database latihan has been created. Berarti nama database latihan sudah berhasil dibuat. Lalu tandai nama database untuk membuat tabel. Iya. Apa nama tabelnya? Nama tabelnya kita buat dia biodata. Lalu berapa jumlah kolomnya? Maka kita hitung dulu berapa jumlah kolom yang akan kita buat. Perhatikan di sini, nanti struktur fieldnya di sini dia ada berapa? Ada 6. Iya, langsung saja nanti ada 6. Lalu apa-apa saja fieldnya? Fieldnya nanti di situ dia ada name, ada nama, ada alamat, grup, jengkel, dan jurusan. Kalau untuk tipe datanya kita buat saja dia tipe datanya varchar, lalu length atau field size-nya. Kalau NIM 4, nama 15, alamat 20, grup, jengkel, dan jurusan dia sama 15. Oke. Maka kembali kita ke web browser. Ya, berapa tadi kolomnya? Kolomnya tadi ada 6. Kalau sudah langsung kita klik dia go. Iya. Oke, di sini langsung kita tentukan dia field size-nya. Apa-apa saja tadi field-nya? Field size-nya yang pertama dia name. Tipe datanya kita buat dia varchar. Tipe datanya varchar, field size-nya 4. Lalu yang berikutnya ada nama. Tipe datanya kita buat varchar, field size-nya 15. Lalu yang berikutnya dia ada alamat. Tipe datanya varchar, field size-nya kita buat dia 20. Lalu yang berikutnya dia ada grup. Grup tipe datanya kita buat dia varchar, field size-nya dia 15. Yang berikutnya dia ada apa? Jengkel. Tipe datanya kita buat varchar, field size-nya dia 15. Lalu yang terakhir ada ingat apa? Iya, yang terakhir dia jurusan. Maka yang terakhir dia jurusan, lalu tipe datanya varchar, field size-nya 15. Iya, kalau sudah klik dia save. Oke, sudah terbentuk dia satu tabel.
dengan nama biodata. Lalu Kak, bagaimana cara mengisi data? Lalu kita isi datanya. Apa-apa aja isi datanya. Nanti di sini datanya ada 4, nggak usah banyak-banyak, ada 4. Maka yang pertama nanti kita aktif pada tabel biodata, lalu klik saja di situ dia insert. Oke, lalu kita isi yang pertama. Berapa tadi dennya? 1. Namanya siapa? Oke, namanya Agus, alamatnya Medan. Oke, namanya Agus, alamatnya di Medan. Agus, alamatnya di Medan. Grupnya MI 19E misalnya. Lalu jenis kelaminnya pria. Misalnya jenis kelaminnya pria, jurusannya MI. Lalu yang berikutnya 22. Misalnya kita lihat lagi. Siapa namanya? Citra, alamatnya di Siantar. Jurusannya grupnya KA 19B. Maka kita isi lagi datanya. Namanya Citra. Alamatnya di Siantar, jurusannya KA 19B. KA 19B. Lalu jenis kelaminnya wanita, jurusannya KA. Kalau sudah, kita geser scroll barnya, kita klik di sini dia Bu. Oke, kita lihat. Sudah masuk nggak datanya? Iya, sudah terisi 2. Data kita tadi ada berapa? 4. Maka kita klik kembali dia insert. Maka yang berikutnya 333. Siapa namanya? Namanya Dewi, alamatnya di Tebing. Iya, namanya si Dewi, alamatnya di Tebing. Nama Dewi, alamat di Tebing. Grupnya MI 19F. Misalnya MI 19F. Lalu jenis kelaminnya dia wanita, jurusannya dia MI. Oke, yang terakhir misalnya NIM-nya 444. Kembali kita lihat di CM-nya siapa namanya? Permana, alamatnya di Binjai. Oke, namanya Permana, alamatnya di Binjai. Jurusannya TK 19A. Jurusannya TK 19A. Jenis kelaminnya pria, jurusannya dia TK. Iya, kalau sudah kita klik dia tuh. Oke, kalau kita klik browse dia, maka datanya sudah terisi, ada 4. Oke, selesai mengisi data dan merancang database. Maka selanjutnya merancang tampilan form pada desain. Jadi untuk merancang program tampil data dengan Dreamweaver, maka ada beberapa objek yang harus kita tambahkan untuk memperindah tampilannya. Tampilannya apa? Tampilan tabel. Perhatikan nanti di sini dia, Dek. Barisnya dia ada 2. Lalu kolomnya nanti dia ada 5. Tabel width-nya kita buat dia 75%, bordernya 5. Cell padding dan cell spacing kita kosongkan aja. Tapi kita beri dia supaya tabelnya tidak terlalu besar, maka kita kurangi saja menjadi
kolomnya dia ada 6, table width-nya dia 75%. Iya. Jadi nanti kita align-nya, nanti tabelnya itu kita atur dia perataannya di tengah. Jadi nanti hasilnya seperti ini dia hasilnya dia. Iya, ini hasilnya dia biodata mahasiswa. Jadi ini dia barisnya. Ada dia dua baris. Kolomnya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Kalau sudah kita buka lagi dulu, kita kembali ke Dreamweaver. Kita rancang dulu tampilannya. Iya. Maka kita aktif di tab Design. Kalau sudah aktif di tab Design, maka kita atur saja dulu dia propertinya. Maka kita buatlah dulu dia di sini, misalnya kita buat dia jenis tulisannya dia bold. Kita buat di situ dia formatnya, kita buat aja dia di situ. Ini. Kalau sudah kita buat dia biodata, caps lock-nya ya. Biodata mahasiswa. Kalau sudah kita klik sekali di luar, lalu kita tekan enter, maka kita rancang tabelnya. Yang pertama sekali, jangan lupa kita sisip yang namanya form. Ya, sisip yang namanya form, ya, sampai muncul dia garis putus-putus berwarna merah. Pastikan juga kursornya aktif di dalam form. Kalau sudah, kita tekan aja panah atas dua kali. Lalu kita sisip yang namanya tabel. Kita sisip tabel. Iya, di sini sudah masih ingat kan? Di sini row-nya nanti barisnya ada 2. Kolomnya 6, table width-nya 75%, border thickness-nya dia 5. Kalau sudah, kita klik dia OK. Perhatikan, kalau kita lihat di sini dia ini kan masih rata kiri. Maka perhatikan properties. Di bagian bawah ada properties, maka align-nya kita pilih di situ dia center. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan saja di baris pertama, kita tentukan dia nama-nama field-nya. Apa-apa saja tadi nama-nama field-nya? Yang pertama dia ada name, yang kedua dia ada nama, yang ketiga dia alamat, yang keempat nanti dia ada di situ grup, yang kelima dia jengkel, lalu yang terakhir dia jurusan. Iya, supaya tampilannya juga lebih rapi, bisa saja kita tandai baris pertama, maka pada bagian properti klikkan saja dia align. Oke, sudah jadi tabelnya. Maka sekarang kita mengetikkan kode programnya. Oke, kembali lagi kita ke CM-nya. Ya. Selanjutnya, sudah kita rancang tadi dia tampilan formnya. Maka selanjutnya kita tempatkan dia kursornya di bawah kolom name. Baris yang pertama, lalu nanti kita klik dia ke tampilan kode. Lalu tekan enter 1 kali, lalu tekan panah atas 2 kali, lalu tekan enter 1 kali sehingga kursor berada di bawah tag TR. Mungkin kalau dari kita baca CM-nya mungkin agak bingung, maka langsung saja kita praktekkan. Perhatikan tadi, tempatkan dia kursornya di baris kedua di bawah name. Sudah, kalau sudah kita klik tab kode. Sudah, perhatikan di sini kan kakak bilang tadi tekan panah atas 2 kali. Maka ini dia. 1, 2. Kan sudah di antara TR. Maka kita tekan dia sekali enter. Maka dia posisi kursornya ada di antara /TR dan TR. Bisa di sini ya. Oke. Kalau sudah, maka kita buka lagi. Oke. Kursornya sudah berada di bawah tag /TR. Maka yang selanjutnya, maka kita ketikkan dia program PHP-nya. Ini yang kita ketikkan dia di antara /TR tadi. Bisa ya? Maka nanti di sini kita buka dia tag PHP, lalu kita buat koneksi. MySQL connect, localhost, root, petik ganda. Lalu MySQL select DB. Nama apa tadi nama database kita? Latihan. Lalu di sini kita tampung datanya. Kita mau menampilkan
data, tapi kita buat dia dalam bentuk variabel. Apa nama variabelnya, Kak? Nama variabelnya string tampung. Maka di sini Kakak buat string tampung sama dengan mysql underscore query. Select bintang from biodata. Lalu di sini kan kita mau menampilkan data. Kalau kita perhatikan tadi, Dek, data yang kita tampilkan itu kan lebih dari satu. Jadi di sini ada perintah MySQL. Selain perintah MySQL yang di pertemuan 8 kita bahas ada 3, yaitu di sini dia, Dek, kan MySQL Connect, MySQL Select DB, MySQL Query. Ada satu lagi dia, Dek. Di sini dia yang perintahnya SQL selanjutnya ini dia MySQL Page Array. Jadi apa tuh fungsi MySQL Page Array ini? Ya, fungsinya di sini deh untuk menampilkan data dalam bentuk array. Karena kan data yang kita tampilkan itu dia lebih dari satu, maka kita buat dia menampilkan datanya dalam bentuk array. Lalu kita buka nanti dia buka kurung string tampung. Tapi ingat juga, Dek, kan namanya data yang kita tampilkan tadi dia lebih dari satu, maka kita buat dia perulangan. Apa perulangannya, Kak? Iya, kita pakai dia perintah while. While buka kurung string data sama dengan MySQL Page Array, buka kurung string tampung. Tutup kurung 2 kali, lalu buka kurung kurawal. Tutup tag PHP. Iya, langsung saja kita ketikkan di Dreamweaver. Maka di sini Kakak buka dia tag PHP, maka ketikkan saja PHP, lalu Kakak buat di sini koneksinya. MySQL query, MySQL query, buka kurung. MySQL connect. MySQL connect, buka kurung, maka nanti kita ketikkan di situ dia localhost petik ganda koma, nanti ada root petik ganda koma petik ganda tutup kurung titik koma, lalu mengaktifkan database-nya MySQL select MySQL select DB, buka kurung, apa tadi nama database kita? Latihan petik ganda tutup kurung titik koma, enter. Sudah. Lalu kalau sudah kita buat tadi koneksinya, kita aktifkan database-nya, apalagi tadi? Iya, kita menampilkan datanya, tapi kita tampung dalam bentuk variabel. Maka di sini kita ketikkan dia string tampung. String tampung sama dengan MySQL query. Iya, apa perintahnya untuk menampilkan data? Select bintang from. Apa tadi nama tabel kita? Masih ada yang ingat? Iya, nama tabel kita biodata. Oke, petik ganda tutup kurung titik koma. Selesai, sudah kita tampung datanya kan? Sekarang kita mau menampilkan datanya, maka kita buat dia perintah perulangan. While, lalu kita buat buka kurung. Iya, kita tampilkan datanya dalam bentuk variabel juga. Misalnya, Kakak buat tadi di situ dia string data. String data sama dengan MySQL underscore page array. Sudah, lalu buka kurung. Dari mana kita ambil datanya? Dari string tampung. Dari string tampung, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Kita buka kurung kurawal. Enter lagi, lalu kita tutup tag PHP. Iya, selesai. Dia membuat koneksi dan mengambil atau membuat perulangan menampilkan data. Iya, sudah selesai sampai di sini ya kan? Maka selanjutnya apa yang selanjutnya, Kak? Maka selanjutnya kita sesuaikan aja perintah PHP. Field apa yang akan kita
kita tampilkan di setiap kolom yang ada pada tabel. Contohnya di sini. Nanti di sini kakak buat dia di situ BG colornya TR BG color berarti light yellow. Jadi nanti barisnya itu latar belakangnya berwarna kuning cerah. Lalu di sini untuk menampilkannya nanti di sini kita buat aja di sini buka tag PHP lalu ketik sama dengan. Jadi sebenarnya perintah tag PHP ini sama dengan echo. Iya, untuk menampilkan data. Maka di sini kita buka dia tag PHP sama dengan string data kurung siku 0. Kenapa dia 0 Kak? Iya, karena indeks di dalam PHP itu dimulai dari 0. Jadi nanti NIM itu indeksnya 0. Jadi nama dia indeksnya 1. Ya, begitu selanjutnya sampai nanti dia untuk jurusan. Berarti string data 0, string data 1 sampai dia 5. Ya, kalau sudah nanti maka ditutup dia dengan slash THR. Maka kembali lagi kita ke Dreamweaver-nya. Perhatikan di sini, Dek. Nah, di sini dia sudah ada kan TR. Jadi nggak perlu nanti kita ketikkan seluruhnya. Kan di sini dia ada TD, ada TR. Ini tidak kita ketikkan ya, Dek. Sudah ada. Maka tinggal kita tambahkan aja sedikit contoh. TR BG color. Oke, misalnya kakak buat aja di situ light yellow. Oke, lalu perhatikan, kalau sudah maka di sini kan ada dia simbol dan NBSP titik koma itu kita hapus. Apa kita ganti Kak? Ini dia kita ganti dengan yang perintah ini. Buka tag PHP lalu sama dengan string data dia 0. Bisa ya? Oke. Kita ketikkan di sini dia, buka dia tag PHP sama dengan, lalu kita buat dia string data, buka kurung siku 0, tutup tag PHP. Iya, maka kita kopikan saja supaya lebih cepat. Tekan Ctrl C, lalu di NBSP yang kedua kita hapus lagi dia, tinggal tekan Ctrl V. Tinggal ganti saja indeksnya, Adik. Kita ganti menjadi 1. Yang berikutnya juga kita hapus. Kita tampilkan datanya, buat indeksnya 2. Maka Ctrl V, indeksnya 3. Yang selanjutnya indeksnya 4. Oke, yang terakhir indeksnya dia 5. Tadi data kita ada berapa? Ada 6. Tapi kalau berdasarkan indeks dia 0 sampai 5. Oke, selesai. Oke, kita lihat kembali CM-nya. Sudah selesai sampai perintah yang ke-9. Oke, jadi sudah selesai Kak perintahnya. Sudah selesai. Tapi belum, masih ada satu lagi. Perhatikan dulu deh. Di sini tadi kita buka kurung kurawal. Jadi kalau di perintah PHP, apalagi kalau sudah menggunakan perulangan, ketika kita buka kurung kurawal, harus kita tutup kembali dia kurung kurawal. Maka kembali kita ke Dreamweaver, kita ketikkan saja di bawah slash tr. Enter sekali lalu buka tag PHP. Buka tag PHP. Lalu tutup kurung kurawal. Lalu tutup tag PHP. Bisa ya? Oke, kalau sudah, maka kita simpan filenya. Ya, di mana disimpan filenya, Kak? Iya, di drive C exam HP docs, namanya PHP 9. Nanti kalau sudah kita simpan filenya, maka kita jalankan file PHP 9 melalui web browser. Dengan cara bagaimana? Mengetikkan pada address bar localhost php 9.php. Jadi nanti kalau sudah benar perintahnya, kalau sudah benar programnya, ketika kita jalankan, maka nanti tampilannya, inilah dia hasilnya, guys. Akan tampil di web browser ataupun di halaman web. Bisa ya? Oke, kembali kita ke Dreamweaver, maka kita simpan saja filenya. Jadi ini sudah kakak simpan di drive C. Perhatikan dari mana tahu kita Kak? Perhatikan dulu deh pada bagian atas
Di sini ada C exam, htdocs, php 9, titik php. Bisa ya? Oke, kalau sudah kita simpan, maka tinggal kita buka saja dia php, lalu tekan N. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini dia hasilnya. Kok nggak jalan like yellow-nya ya? Kenapa nggak nampak warnanya, Kak? Oke, tadi sudah Kakak buat, maka kita lihat dulu ya, Dek. Light yellow, pasnya. Oh iya. Kalau kita ganti ya, Dek, nggak nampak dia light yellow-nya. Nggak jelas, maka kita ganti dulu warnanya ya. Supaya kelihatan dia, maka kembali kita ke Dreamweaver. Kita buat aja warna yang lain. Supaya nampak agak-agak rabun Kakak ternyata. Kalau light green misalnya, Ctrl S, kita buka lagi web browser, lebih kelihatan kalau dia warna hijau. Jadi inilah dia programnya, Dek. Sangat gampang programnya ya, karena hanya untuk menampilkan data. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya kan, Dek? Oke lah, Kakak rasa itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Iya, diulang-ulang lagi pelajarannya, Dek. Selamat pagi semuanya.